Kontrak pembelian resmi diaktifkan, pesawat tempur Rafale bakal segera dikirim ke Indonesia. Seperti dilansir laman berita resmi, pesawat tempur Rafale dari Prancis resmi dibeli oleh Indonesia. Langkah Indonesia untuk membeli pesawat tempur Rafale dari Prancis sudah dicanangkan sejak Desember tahun 2021. Bukan isapan jempol semata, tak lama lagi pesawat tempur Rafale bakal segera dikirim ke Indonesia. Media Malaysia Defense Security Asia lantas membahas seriusnya Indonesia membeli Rafale untuk memperkuat TNI AU. Pemerintah Indonesia dilaporkan telah membayar 6 unit pesawat tempur Rafale. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul kontrak pembelian resmi diaktifkan, pesawat tempur Rafale bakal segera dikirim ke Indonesia. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar pesawat tempur Rafale segera dikirim ke Indonesia? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Pembayaran angsuran pertama kepada perusahaan Dassault Aviation untuk 6 pesawat Rafale dari 42 yang diajukan untuk diakuisisi menunjukkan bahwa kontrak pembelian pesawat tempur generasi 4,5 yang ditandatangani Februari tahun 2022 lalu telah resmi diaktifkan. Pada Februari lalu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Prancis untuk mengakuisisi 42 unit Rafale yang akan dibeli dalam 2 tahap. Kedua tahap pembelian Rafale tersebut yakni 6 unit pesawat sebagai tahap pertama dan 36 unit pesawat tahap kedua. Harga untuk 6 Rafale tahap pertama dilaporkan senilai 1,3 miliar dolar, sedangkan harga untuk seluruh 42 unit Rafale tahap kedua diperkirakan sekitar 8,1 miliar dolar. Pembayaran pertama 6 unit Rafale tersebut sekaligus menandai Indonesia resmi menjadi negara terbaru pemilik pesawat tempur Omni-Role buatan Prancis. Jakarta diharapkan dapat menerima pesawat pertama dari 6 unit Rafale 39 bulan kontrak diaktifkan yaitu pada tahun 2026. Indonesia diperkirakan akan menggunakan varian yang ada yaitu Rafale FR3. Media Malaysia menyebut Indonesia mengikuti jejak Mesir yang membeli 55 pesawat Rafale, Qatar 36 unit, India, 36 unit, Yunani, 24 unit, Kroasia, 12 unit, dan Uni Emirat Arab, 80 unit. Pada Februari tahun 2022 lalu, kontrak pembelian 42 unit Rafale ditandatangani antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta. Pembayaran cicilan pertama 6 unit Rafale sekaligus menandai berakhirnya ketidakpastian program pembelian Rafale. TNI AU bakal memperoleh 42 unit pesawat tempur Rafale dalam varian 2 tempat duduk, 12 unit, dan 1 tempat duduk, 30. Setelah akuisisi 42 unit Rafale, pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo bakal meningkatkan anggaran pertahanan tahun depan menjadi 21 miliar dolar dibandingkan dengan 9,3 miliar dolar. Februari lalu, Indonesia juga menerima persetujuan dari Amerika Serikat untuk mengakuisisi hingga 36 varian pesawat F-15 terbaru, X yang diperkirakan bernilai sekitar 14 miliar dolar. Sementara itu dilansir dari Defense News pada Desember tahun 2021 lalu, Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35. Tak jadi beli Su-35, Indonesia bakal mengakuisisi Rafale dari Perancis dan F-15X Eagle II dari Amerika Serikat, AS. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan Indonesia sedang mencari pesawat tempur kelas menengah ATAI kelas berat generasi 4,5. Dia mengatakan penyempitan pilihan F-15EX Amerika dan Rafale Prancis dilakukan bersama dengan Kementerian Pertahanan. Ia menambahkan bahwa Indonesia menginginkan jet tempur senilai 2 hingga 3 skuadron, tergantung pada anggaran. Prasetyo juga menegaskan bahwa, dengan berat hati, Indonesia akan membatalkan rencananya untuk mengakuisisi Sukhoi Su-35 Flanker E. Indonesia telah memilih pesawat tempur bermesin ganda, satu kursi Rusia pada tahun 2015 tetapi tidak pernah menandatangani kontrak untuk 11 pesawat setelah negosiasi dengan Rusia pada tahun 2018. Meskipun Indonesia belum secara eksplisit mengatakannya, mungkin keengganannya untuk menyimpulkan akuisisi Su-35 karena kekhawatiran langkah tersebut dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi. Undang-undang tersebut disahkan oleh Kongres pada tahun 2017 dan dimaksudkan untuk mencegah pemerintah atau entitas memperoleh senjata serta perangkat keras militer dan suku cadang dari musuh Amerika seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia. Prasetyo mencatat, jika Indonesia memilih F-15EX, pengiriman pesawat tempur multiperan itu bisa dimulai paling cepat 2027.
Setiap pesawat tempur baru akan digunakan bersama armada Lockheed Martin F-16CD Fighting Falcons dan Sukhoi Su-27/30 flanker Rusia yang sudah diperbaharui. Yang pertama sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara AS. Indonesia sedang mencari pesawat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara yang semakin mendesak. Tetapi masalah anggaran dan daftar panjang kebutuhan pertahanan menghalangi upaya untuk mengisi kesenjangan pertahanan udara negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari tepi timur Samudera Hindia hingga Papua Nugini.